Halo semuanya, selamat datang di Dapur Eta. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua resep chicken nugget yang biasa aku bikin di rumah untuk keluargaku. Dan mereka bilang katanya ini enak banget. Chicken nugget ini juga termasuk makanan sehat loh teman-teman, karena di dalamnya kita bisa campurkan sayur-sayuran, misalnya wortel, brokoli, atau jagung. Dan chicken nugget ini juga kita bisa jadikan buat bekal ke sekolah, bekal ke kantor, karena peminatnya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, kalau teman-teman mau bikin persediaan dalam jumlah banyak juga bisa taruh di freezer. Juga teman-teman yang mau bisnis makanan frozen, ini bisa banget untuk teman-teman coba. Ayo kita mulai! Teman-teman tolong di subscribe channel Dapur Eta ya. Caranya dengan mengklik tulisan subscribe lalu klik gambar loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi setiap kali Eta upload video baru. Dan juga supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, tonton videonya sampai selesai ya. Bahan-bahan yang kita siapkan di sini adalah 500 gram daging ayam, saya pakai bagian dada, sudah dicuci bersih, dipotong kecil-kecil supaya mudah untuk di blender. 3 butir telur ayam, 2 butir untuk di adonan, 1 butir untuk di baluran, 2 siung bawang bombay, 3 siung bawang putih, garam, merica, kaldu bubuk, tepung panir halus, 2 buah wortel. Bisa juga kita tambahkan daun bawang dan seledri. Di sini wortel aku parut supaya nggak terlalu berasa wortel di nuggetnya, teman-teman. Sambil kita menyiapkan semua bahan-bahannya, kukusannya kita panaskan dulu ya teman-teman. Kita pakai api sedang supaya pada saat kita selesai menyiapkan bahannya, kukusannya sudah langsung siap dipakai. Ini ayamnya udah siap untuk di blender, dan semua bahan-bahan ini sudah saya iris halus-halus ya teman-teman, supaya lebih mudah untuk di blender. Bawang bombaynya, bawang putihnya, juga wortelnya. Di sini aku nggak pakai chopper ya teman-teman, aku pakainya blender. Jadinya kita blender sedikit demi sedikit aja supaya lebih mudah dan lebih cepat sampai semua adonannya habis. Dan kita juga nggak tambahkan air sama sekali ya teman-teman. Setelah semua daging ayamnya kita haluskan, di adonan yang terakhir kita campurkan dengan telur ya teman-teman. Kita blender lagi sampai rata. Lalu kita masukkan bawang bombay, kita masukkan bawang putih, dan kita blender lagi sampai rata. Kita ambil adonan yang tadi kita sudah haluskan, lalu kita campur dengan adonan terakhir yang kita campurkan telur, bawang bombay, dan bawang putih. Lalu kita aduk sampai rata. Lalu kita tambahkan wortel yang tadi kita sudah parut halus, atau kalau teman-teman mau tambahkan dengan sayuran yang lain atau kita ganti dengan sayuran yang lain juga boleh, misalnya brokoli, jagung, dan lain-lain boleh. Lalu kita tambahkan tepung roti, tepung panir halus 4 sendok makan. Kemudian kita campur lagi sampai rata. Kita masukkan kaldu bubuknya, merica, dan juga garam. Lalu kita aduk supaya benar-benar tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu kita siapkan loyangnya untuk kita kukus. Di sini aku pakai loyang brownies yang ukuran tanggung ya teman-teman, yang ukuran 3/4 ini. Karena loyang aku itu yang lain nggak muat di kukusan, jadi teman-teman bisa pakai loyang apa aja yang bisa muat di kukusan teman-teman ya. Nah, loyangnya kita lapisin dengan plastik supaya nggak nempel, dan plastiknya ini kita olesi sedikit dengan minyak sayur atau minyak goreng. Setiap sudutnya aku gunting teman-teman supaya bisa diatur dengan baik di dalam loyang. Lalu kita tuang adonannya ke dalam cetakan tadi. Di sini adonan ini muat untuk 2 loyang cetakan brownies yang ukuran 3/4.
Aku kurang tahu teman-teman, kalau kita langsung taruh ke dalam loyang yang dioles dengan minyak sayur, apakah adonan ini nempel apa enggak? Saya belum pernah coba sih teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang udah pernah coba langsung ke dalam cetakan yang dioles dengan minyak sayur aja tanpa menggunakan plastik, kalau memang teman-teman berhasil nggak lengket, silakan komen di bawah ya teman-teman, karena aku sendiri belum pernah coba. Ini 2 buah loyangnya sudah aku taruh ke dalam kukusan ya teman-teman. Tadi waktu mau taruh loyangnya aku lupa videoin. Nah, ini sudah matang, kita coba lihat dulu. Kalau pinggir-pinggirnya sudah mulai agak sedikit renggang, berarti ini sudah matang ya teman-teman. Lalu kita angkat. Ini hasilnya, kita sudah keluarkan dari dalam loyang. Nah, sekarang adonan nuggetnya kita potong-potong. Kita bagi menjadi 2 bagian. Kita potong-potong, kalau saya potongnya ibu jari gitu teman-teman. Nah, tapi teman-teman boleh potong sesuai dengan selera teman-teman ya. Nah, ini cukup tebal loh teman-teman. Aku potong-potongnya seperti seukuran ibu jari ya teman-teman. Nah, ini sudah semuanya kita potong dan hasilnya lumayan banyak loh teman-teman. Kita siapkan bahan-bahan untuk balurannya sebelum digoreng ya. Di sini kita memakai 1 butir telur, putih dan kuningnya kita campur rata. Lalu kita siapkan juga itu tepung panir halus. Kita ambil 1 potong nugget, lalu kita balur dulu dengan tepung roti. Setelah balur dengan tepung roti, lalu kita celupkan ke dalam telur, dan kita balur lagi dengan tepung roti lagi atau tepung panir. Jadi tepung panir, telur, tepung panir ya teman-teman. Dan ini nanti jadi crispy kalau udah digoreng. Kita lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, kita sudah selesai balur semuanya dengan telur dan tepung roti. Teman-teman, kalau di sini teman-teman mau jualan makanan frozen, ini bisa banget. Setelah kita balur dengan tepung roti, kita bisa susun dalam wadah. Lalu kita simpan di dalam freezer, teman-teman. Dan ini benar-benar dengan modal sedikit, dengan modal setengah kilogram ayam, 500 gram ayam, ini kita bisa dapat sampai 2 wadah ini loh teman-teman. Dan 1 wadah itu isinya lumayan banyak. Lalu chicken nuggetnya kita goreng ke dalam minyak yang panas dengan api sedang ya teman-teman. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Tada, chicken nuggetnya udah jadi. Ini wangi banget loh teman-teman. Dan menurut aku ini ukurannya juga pas, nggak kekecilan, nggak kebesaran, cocok banget untuk anak-anak. Nah, kita coba ya. Ini wortelnya nggak terlalu kelihatan loh teman-teman. Teman-teman mesti coba bikin di rumah ya. Ini rasanya enak banget. Selamat mencoba. Lupa untuk di like, di komen, dan di share video ini ke semua sosial media teman-teman ya. Juga jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya dan bell-nya yang ada di sebelah kanan bawah video ini, supaya teman-teman bisa tahu setiap video yang diupload oleh Eta. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.